Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya pakar keamanan siber bisa nemuin celah kerentanan yang secara kasat mata sama sekali nggak kelihatan? Coba bayangin sebuah dunia digital di mana ancaman paling mematikan tuh justru sembunyi di balik barisan kode yang kelihatannya sempurna banget. Nah, di penelusuran kita kali ini, kita bakal ngebongkar rahasia itu. Kita akan masuk ke cara berpikir seorang detektif digital dan ngelihat langsung gimana mereka memaksa sebuah perangkat lunak buat ngakuin kelemahan terdalamnya. Pertanyaan besarnya kan gini, gimana caranya hacker, entah yang etis atau yang jahat, bisa nemuin cacat yang benar-benar tersembunyi? Jawabannya sih jelas bukan sulap ya. Ini tuh soal metodologi yang sangat terstruktur dan jujur aja agak brutal. Hari ini kita bakal ngebedah toolkit andalan para Advanced Penetration Tester, alias para ahli tingkat tinggi yang mainnya di balik layar. Kita bakal lihat gimana otomatisasi, manipulasi data tingkat dewa, dan pelacakan eksekusi kode dipakai buat mendeteksi celah yang bahkan kelewatan sama si pembuat aplikasinya sendiri. Biar gampang, kita bagi investigasi ini jadi 5 tahap. Kita mulai dari Product Security Testing, terus masuk ke Automation Toolkit, ngebahas Fuzzing Methodologies, Tracking Code Execution, dan diakhiri dengan Key Insights. Yuk, langsung kita mulai. Tahap pertama, Product Security Testing, atau gampangnya kita sebut aja interogasi digital. Perusahaan kan sekarang tiap hari adopsi teknologi baru buat ngamanin jaringan mereka. Nah, disinilah detektif digital kita mulai kerja. Target interogasinya tuh bukan main-main. Biasanya produk kelas berat kayak Network Access Control, Intrusion Prevention Systems, antivirus, sampai VoIP dan smartphone. Kenapa ini penting banget? Karena sebelum alat-alat ini dipakai massal, penetration tester harus ngelakuin semacam risk assessment yang super kompleks. Soalnya, kalau mereka gagal nemuin celah sekarang, ya peretas sungguhan yang bakal nemuin nanti, pas produknya udah dipakai sama ribuan orang. Bahaya banget kan? Oke, buat ngelakuin interogasi tingkat tinggi ini, pastinya butuh senjata yang tepat dong. Kita masuk ke bagian kedua, di Automation Toolkit, spesifiknya Python dan Scapy. Bedanya pengguna biasa sama detektif digital tuh kelihatan banget di sini. Kalau kita sebagai pengguna biasa kan interaksinya lewat antarmuka standar ya, tinggal klik-klik aja. Tapi, penetration tester tuh nembus batas itu. Mereka pakai bahasa pemrograman kayak Python dan modul canggih bernama Scapy buat ngelewatin interface tadi. Terus ngobrol langsung sama sistem intinya pakai raw network packets. Ibaratnya, mereka punya kendali penuh atas setiap byte data yang dikirim. Bikin paket jaringan dari nol tuh, jujur aja ribet banget. Tapi berkat Scapy, prosesnya jadi jauh lebih elegan. Pertama, tester tinggal pakai perintah khusus buat ngelihat struktur paketnya. Kedua, mereka masukin data manipulasi cuma di bagian yang pengen mereka serang. Nah, langkah ketiganya ini yang magis. Scapy secara otomatis bakal ngisi sisa kolom lainnya dengan nilai default. Jadi, si detektif bisa fokus 100% ke data mematikan yang mau disusupin, tanpa harus pusing ngebangun seluruh struktur jaringannya dari awal. Pinter banget kan? Sekarang kita masuk ke inti dari investigasi ini. Bagian ketiga, fuzzing. Ini tuh bisa dibilang teknik interogasi paling pamungkas. Jadi, apa itu fuzzing? Fuzzing itu semacam mekanisme pengujian di mana kita sengaja ngirim data yang cacat atau nggak masuk akal ke sebuah program yang lagi jalan normal. Cuma buat ngecek apakah program itu bakal nge-crash. Coba bayangin, kamu punya gembok. Fuzzing tuh bukan nyari kunci yang pas. Fuzzing itu melemparkan ribuan kunci yang bentuknya sedikit salah ke dalam lubang gembok tadi, dengan kecepatan kilat, buat ngelihat apakah mekanisme di dalamnya bakal rusak dan pintunya jebol. Kurang lebih kayak gitu. Tapi ingat, kita nggak cuma ngirim data sampah secara random, nggak gitu mainnya. Kita ngirim nilai-nilai ekstrim yang emang udah terkenal sering bikin aplikasi berantakan. Targetnya tuh kayak integer underflow, di mana angkanya tiba-tiba jadi negatif secara nggak wajar, string text yang super panjang buat memicu buffer overflow, karakter null terminator yang sengaja dihilangin, sampai nyelipin karakter injeksi perintah kayak titik koma atau ampersand. Jadi ini bener-bener serangan brutal yang sangat diperhitungkan ke titik-titik terlemah sistem. Kalau di lapangan, proses ini berjalan dalam sebuah siklus yang namanya instrumented fuzzing loop. Pertama, kita nempelin fuzzer ke proses target. Terus, fuzzer bakal ngirim input yang udah dimutasi tadi, sambil terus memantau kelakuan si program. Kalau programnya crash, fuzzer bakal nyatat, menyesuaikan input dan ngulangin prosesnya lagi, terus-menerus, ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan kali tanpa henti. Ibarat mesin penggiling tanpa ampun yang terus beradaptasi sama reaksi korbannya. Buat sistem yang lebih kompleks, tester biasanya pakai framework kayak Sole. Daripada nebak-nebak buta, Sole ini memungkinkan kita buat bikin tata bahasa atau grammar protokol secara custom. Jadi, fuzzer harus tahu persis dulu nih, gimana sih bentuk request yang normal sebelum dia mulai ngancurinnya. Kasarnya,
Kita ngajarin Fuzzer cara ngomong pakai bahasa sistem target sampai fasih. Baru deh kita suruh dia ngelontarin kata-kata yang mematikan. Lanjut ke bagian keempat, tracking code execution. Pertanyaannya, gimana caranya kita tahu kalau serangan brutal kita tadi benar-benar nembus sampai ke bagian terdalam aplikasi? Ada satu aturan emas di sini. Kamu nggak akan pernah nemuin bug di dalam kode yang nggak tereksekusi saat proses fuzzing. Gini deh logikanya. Kalau rentetan serangan fuzzer kita cuma selalu mentok di pintu depan aplikasi, ya kerentanan mematikan yang sembunyi di ruang bawah tanah nggak bakalan pernah ketemu. Makanya, ngelakuin fuzzing tanpa pengukuran itu bahaya banget. Bayangin kalau 75% blok kode ini sama sekali nggak tersentuh sama fuzzer, karena nggak nemu kondisi yang pas buat dieksekusi. Tanpa pelacakan, sebagian besar kode aplikasi itu sebenarnya nggak teruji sama sekali. Ini bikin ilusi seolah-olah sistem udah aman, padahal kita baru aja ngegaruk permukaannya doang. Nah, buat nyalain lampu di sudut-sudut gelap tadi, detektif digital kita biasanya menginjeksi program pakai alat seperti Drakov dari Dynamo R.io buat nyatat setiap blok kode yang berhasil dieksekusi. Data ini lalu diubah dan divisualisasikan pakai perangkat analisis kayak IDA Pro. Tiba-tiba, penguji bisa lihat dengan jelas banget jalur mana aja yang udah dilewatin fuzzer dan mana yang masih gelap gulita. Dari situ, mereka bisa nyusun ulang strategi serangan buat masuk lebih dalam lagi. Serunya lagi, seiring majunya teknologi, sekarang ada alat canggih kayak American Fuzzy Lob atau EFL yang bisa ngotomatisasi seluruh proses ini. EFL tuh pakai sistem pelacakan yang dibantu source code. Jadi dia bisa langsung ngenalin kalau ada input tertentu yang berhasil ngebuka jalur eksekusi baru. Begitu EFL nemu jalur baru, dia bakal langsung memprioritaskan mutasi data di sana buat terus menggali lebih dalam. Bener-bener kayak pelacak otomatis yang super cerdas. Sampailah kita di bagian kelima, Insights and Conclusion. Kasus ditutup. Dari investigasi kita kali ini, ada beberapa takeaway penting. Pertama, keamanan sejati itu mengharuskan kita buat nguji sistem jauh melampaui batasan yang dimaksudkan pembuatnya. Kedua, otomatisasi buat tugas-tugas berulang kayak fuzzing itu bukan lagi sekedar opsi, tapi udah jadi keharusan mutlak. Dan yang paling penting, ngukur cakupan kode adalah satu-satunya cara buat kita ngebongkar ancaman yang nggak kasat mata. Pengujian keamanan yang efektif itu selalu metodis, berbasis data, dan pastinya sangat analitis. Dan begitulah akhir dari penelusuran kita kali ini. Software yang kita pakai tiap hari itu penuh dengan misteri dan kerentanan yang belum terpecahkan. Tapi dengan pola pikir yang metodis, alat otomatisasi yang tepat, dan teknik interogasi kode yang mendalam, semuanya bisa dibongkar. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah kamu siap buat mulai berpikir kayak seorang detektif digital dan nemuin celah yang dilewatin sama orang lain? Teruslah menggali, teruslah belajar, dan sampai jumpa di penelusuran selanjutnya.